Sebuah benda bermassa M mula-mula berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi yang bermassa M besar dan berjari-jari R besar. Asumsikan bahwa M sangat kecil dibandingkan M besar. Namun untuk sementara H tidaklah sangat kecil dibandingkan dengan R besar. Benda tersebut kemudian diberi kecepatan awal sebesar v0 dengan arah kecepatan awal tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan antara benda tersebut dengan pusat bumi. Konstanta gravitasi universal adalah sekian. Abaikan rotasi bumi pada sumbunya, maupun pengaruh atmosfer bumi yang pada gerak benda. Jadi di pertanyaan A ini adalah soal fisika, tapi ya berbau astronomi lah ya. Lebih tepatnya seperti yang kalian tahu, ini adalah mekanika benda langit. Jika benda tersebut, kita akan jawab dulu sesi pertama itu yang A. Jika benda tersebut dapat bergerak mengitari bumi secara periodik tanpa pernah jatuh ke permukaan bumi, tentukan syarat v0 dinyatakan dalam besaran-besaran di atas. Oke, yang A. Jadi di sini kan benda tersebut kemudian diberi kecepatan awal sebesar v0 dengan arah kecepatan tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan antara. Oke. Jadi di sini kita pengen cari tahu dong syaratnya agar dia tanpa pernah jatuh ke permukaan bumi. Jadi ada dua kemungkinan kan. Jadi yang pertama, agar dia tetap mengorbit secara periodik ya, syarat ini yang pertama, secara periodik. Kalau misalnya secara periodik dia harus mengorbit, maka yang terjadi adalah kalau misalnya aku bikin dulu lingkarannya, ini sebagai bumi ya, dan ini sebagai orbit dari benda tersebut, misalkan seperti ini. Nah, berarti kan asumsikanlah dia berada di titik terjauh atau titik terdekat. Aku ambil di titik terjauh. Kita ambil R final minimum. Ini R. Sini R. Nah, final. Ini kan berarti kan dia bilang kan tegak lurus kan di sini. Tegak lurus itu terjadi pada titik terjauh dan titik terdekat terhadap R vektor dan vektor kecepatannya. Ini kan setinggi H, di mana R tidaklah jauh dari H gitu. Pokoknya H itu mendekatilah R atau tidaklah sangat kecil. Nah, dari sini kalau kita pengen cari secara periodik, berarti dia nggak boleh lepas dong. Dia harus sistemnya terikat. Kalau misalkan sistemnya terikat, syarat minimal energinya itu energi total orbitnya itu kan gini ya. Berarti kan energi total orbitnya tuh 0 ya. Itu keadaan sebelum saat dia lepas ya, saat dia mau kita tinjau keadaan sebelum dia lepas. Berarti kalau misalnya kita pengen ninjau keadaan sebelum dia lepas, berarti dia harus kurang dari 0, gak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 dia akan berubah jadi parabola kan. Ini adalah energi parabola, orbit parabola. Jadi kalau misalkan energi totalnya bernilai 0, dia bakal lepas gitu ya. Nah, maka dari sini energi total itu sendiri apa? Kita tahu kan, setengah M V0 kuadrat minus GM besar M kecil per R-nya apa? Dia berada di ketinggian H kan. Berarti kan R randomnya itu R, misalnya aku tulis dulu R deh. Nah, berarti kan di mana R itu kan sebagai radiusnya ditambah ketinggiannya, maka sini setengah
mv0 kuadrat sama dengan gm m per r plus h gitu ya. Nah, di sini aku bisa coret dulu m-nya. Maka di sini kita dapatkan bahwa kecepatan, ini harusnya kurang dari ya. Nggak boleh. Nah, ini kurang dari. Lupa. Kurang dari akar dari 2 gm per r plus h. Nah, kayak gini sih. Nah, ini simpel aja sih. Ini syarat pertamanya agar dia tetap secara periodik. Nah, kalau misalkan energi totalnya udah lebih dari sama dengan 0 kan dia udah pasti lepas ya. Nah, sekarang tanpa pernah jatuh ke permukaan bumi, tentukan syarat V0. Jadi kan gini ya. Agar tidak jatuh, maka kita tinjau dulu nih. Kan kita tahu ya kita pengen cari tahu nih kecepatan agar dia dapat secara periodik gitu ya. Kecepatan agar dia periodik tuh kayak gimana? Berarti energi total kita kan tahu ya. Itu kan setengah mv0 kuadrat minus gmm per r plus h gitu. Ini r aja dulu deh. Nah, gini. Nah, sekarang kita kan tahu ya, dari sini kan untuk apa ya? Untuk elips ya. Untuk elips energi totalnya itu kan didefinisikan sebagai apa? Energi total sama dengan minus gm besar m kecil per 2a kan, kayak gini kan. Nah, ini kan dari mana sih minus gm m per 2a? Oke, kita lanjutin ya. Jadi ini tuh gini, ini kan untuk elips ya. Tapi kalau misalkan untuk secara umumnya penurunannya, ini tuh ceritanya gini kan, dari energi total kan kita punya energi kinetik tambah ini potensial energi potensial, itu kan sama setengah mv kuadrat minus gmm per r kan, ini ya. Namun dari persamaan hukum gravitasi Newton yang universal itu, nah itu kan dia bilang bahwa gaya gravitasi sama dengan gmm per r kuadrat kan, kayak gini kan. Nah, ketika terjadi dia akan mengorbit secara lingkaran, nah ini kita tinjau secara lingkaran ya. Ketika secara lingkaran kan nanti dia bakal kecepatan sama dengan kecepatan sentripetal kan. Jadi saat dia mau kayak gini, nah misalnya ini pusatnya, dia ngorbit gitu ya ke sini secara lingkaran gitu. Nah, ini kan r ya. Nah, r vektornya gak usah r vektor deh. Nah, agar dia tetap mengorbit di dalam lintasannya, pasti kan dia ada yang narik ke dalam sebagai gaya gravitasi, dan ada juga yang mendorong dia keluar akibat gerak dia berputarnya itu gaya sentrifugal ya kan. Nah, agar dia tetap berada di lintasannya, maka gaya gravitasi harus sama dengan gaya sentrifugal. Nah, kemudian gaya gravitasi itu sama dengan apa? Gaya sentripetal kan, karena dia kan arahnya ke dalam ya. Nah, itu sama dengan mv kuadrat per r nih. Berarti gmm per r sama dengan mv kuadrat per r. Ini r kuadrat. Nah, ini kayak gini. Coret aja. Kalau v kuadrat kita dapat gm per r. Maka di sini masukin aja bahwa energi total untuk lingkaran, orbit lingkaran, itu adalah setengah m
GM per R minus GMM per R. Nah, maka dari sini kalau kita kurangi aja nih, dapatnya minus GMM per 2R. Nah, tapi ini kan untuk lingkaran. Itu untuk elips gimana? Kita ambil R-nya sebagai rata-rata. Berarti minus GMM per 2A. Ini elips. Kayak gini. Ini energi total elips. Nah, maka dari sini kita masukin aja nih. Berarti kita udah sampai mana? Nah, berarti dari sini energi totalnya berarti kita bisa dapetin. Maka energi total sama dengan apa tadi tuh, setengah mv0 kuadrat minus GMM per 2R kan, per R sorry, kayak gini kan secara umumnya. Nah, ini kan energi total orbit ini ya kita tinjau. Nah, nilainya akan sama dengan minus GMM per 2A ya, karena ya ini sama-sama energi total kan. Kalau dihitung bakal begini gitu. Jadi total yang kanan ini kalau dihitung nilainya bakal sama dengan persamaan yang ini gitu. Final kuadrat minus GMM per R. Kita coret aja di sini. Kita kali 2 kedua ruas. Jadi minus GM per A sama dengan final kuadrat minus GM per R gitu ya. Maka di sini kita dapat bahwa final kuadrat sama dengan GM. Sorry, ini kali 2 ya. Minus dikali 2 per R minus per A. Nah, kayak gini ya. Aku langsung aja. Nah, dari sini kita kan berarti kita tahu R-nya kan. R itu kan R plus H ya. Kita masukin aja final kuadrat sama dengan GM 2 per R plus H minus seper. Nah, A nya gak tahu kan kita pengen cari tahu A nya. Gimana cara cari tahu A nya? Di A itu kan kita cek nih di sini. Ini kan R plus H ya. Nah, turun ke bawah lagi, panjang sepanjang ini besarnya apa gitu. Dari pusat ke ujung bawah itu kan kalau misalnya kita hitung-hitung itu besarnya itu anggapannya sebagai agar dia tidak jatuh ke permukaan bumi ya. Berarti agar dia nggak jatuh gini. Set. Mungkin kayak gini mungkin ya. Secara simpelnya. Nah, jadi agar dia nggak sampai jatuh ke R ini gitu ya. Nah, biar gak jatuh ke situ gimana? Berarti A-nya minimal. A-nya paling minimal itu adalah kurang dari R plus H ditambah R jarak terdekatnya. Ini lebih dari ya. Lebih dari ini. Dibagi 2 kan kayak gitu kan. A itu kan panjang ini ya. Ketika elips gitu, terus kita tarik gini, posisi tengah-tengahnya, maka A itu adalah bagian ini kan. Nah, itu kan panjang jarak terjauh tambah jarak terdekat dibagi 2 gitu kan. Maka syaratnya ini. Maka kalau misalnya syaratnya ini, dia akan berimbas ke dalam V-nya. Maka V0-nya dari sini. Ini kan seper A ya. Kayak gini. Nah, maka V0-nya sini adalah V0 kuadrat harus lebih dari ya. Dari GM 2 per R plus H ini minus 2 per 2R plus H. Kayak gini. Nah, maka V0 nya sama dengan lebih kurang dari 2GM akarnya jangan lupa kali 2R plus H min R min H per R plus H dikali 2R plus H jadinya 2R kuadrat
plus H kuadrat tambah 2 RH ya 2 RH ya wait 2R kuadrat RH 2RH H kuadrat 3RH 3RH kayak gini ya. Nah maka kesimpulan yang kita dapetin adalah fenolnya itu harus lebih dari akar 2GM 2R plus H itu kan jadinya R ya, R per 2R kuadrat tambah H kuadrat tambah 3RH ini kurang dari fenol kurang dari akar yang tadi biar dia nggak lepas dan tetap mengorbit secara periodik gitu seperti ini. Nah ini dia adalah jawabannya. Nah seperti ini. Kayak bener gak? Permukaan dinyatakan dalam sana. Oke. Ya benar-benar 2 GM. Oke, seperti itu jawabannya. Untuk soal bagian A, OSN fisika.